Oke, ini kita angkat. Oke, kita sekarang lagi berada di toko. Kebetulan beberapa minggu lalu kita ada evakuasi ular, yaitu ular sanca batik berukuran cukup besar dan kondisinya lagi hamil, berarti mendekati untuk mengeluarkan telur. Jadi saya udah prediksi dalam beberapa minggu atau dalam beberapa hari lagi ular ini akan mengeluarkan telur. Nah, pada hari ini hari Rabu nih sekarang teman-teman. Hari Rabu tanggal 25 September. Tadi saya cross check di kotak. Jadi kita taruh di kotak nih di toko. Kita taruh di kotak dan kita pantau untuk beberapa hari. Kemarin saya pantau juga, sehari sebelumnya juga saya pantau, belum keluar, dan tadi saya cek dia mengeluarkan telur teman-teman. Jadi dia udah dari semalam nih kayaknya, dari semalam udah ngeluarin telur karena udah tumpukannya udah lumayan gede. Oke, nanti kita akan pisah telur-telur itu biar di inkubator. Jadi untuk tingkat inkubator sendiri adalah upaya kami untuk meningkatkan keberhasilan tetasan telur menjadi 100%. Jadi kalau dia bersama induknya belum tentu. Jadi dia belum tentu selamat nih semuanya. Tapi ketika teman-teman breeder atau teman-teman pecinta reptil itu memisahkan telur-telur itu dari induknya, mereka ingin keberhasilan itu menjadi 100% dari semua jumlah telur, teman-teman. Oke, gimana keseruannya? Jangan lupa saksikan terus dan The King Official. Oke, kita lagi persiapan buat buat alas dari inkubator, yaitu untuk inkubator telur dari sanca batik yang kita evakuasi minggu lalu. Dan jadi untuk inkubator sendiri kita memakai kontainer kecil aja agar nanti kita nggak tahu juga nih jumlahnya berapa, jadi kita akan cek langsung dan mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya. Tapi induknya lumayan, ukurannya lumayan cukup besar di 4 meter. Bolong berisik. Jadi kondisi di sini juga dalam dalam berusaha juga kita untuk jual beli. Di sini juga tepat rehabilitasi dari ular-ular evakuasi dari teman-teman damkar, dari teman-teman komunitas reptil di Kota Padang. Jadi ada banyak ular di sini, geng. Kotak-kotak isinya ular. Jadi kalau yang mau main mampir-mampir ke sini, hati-hati dengan yang kotak-kotaknya, karena di kotak itu pasti ada ular ya. Oke, kita udah siapin semuanya. Ada hand sanitizer juga di sini, ada sarung tangan.
eh, agar ularnya itu apa ya, bisa dari. Oke, kita udah bawa barangnya. Nah, tisu buat lap. Kita coba cek. Nelor dia nelor. Biasanya induk yang dari lagi menurut petelur ini adalah sedikit agresif untuk sifatnya karena mereka terasa terancam. Itu bisa mencula. Duduk nggak bisa ulah cara ya. Soalnya ularnya harus dipindahin, baru nanti kita pindahin telurnya. Tapi sekarang untuk sementara nggak apa-apa, kita coba dulu. Mudah-mudahan doi nggak marah. Yang menyerah ya. Nggak mau, masih pindahin deh. Kau buka dong, bukaan karung bisa. Membukaan karung abang masan ular. Abang masan ular. Mau pantai. Oke, kita akan pindahin induknya dulu sementara. Nanti kita masukin kotaknya lagi. Karena demi kelangsungan telurnya nih, biar nggak pecah. Sumam. Mamen, iya sayang. Tuh, teman-teman, main banyak. Ini kita pindahin sementara ya, nanti kita pindahin lagi. Biar ularnya enggak aman loh, dong. Nah, kalape dong. Oi, pacik gua. Kalau. Alah. Maksudnya dong. Tahu. Beda.
Oke. Ini ada yang slug. Yang slug ini tidak dibuahi atau adanya yang tidak jadi ya teman-teman ya. Karena tidak dibuahi. Jadi dia sering menempel. Tapi kalau ingin dilepaskan ya perlahan ya, pelan-pelan. Ini slug, ini tandanya telur ular tidak dibuahi. Menandakannya yaitu berwarna kuning. Jadi kalau dibiarkan atau digabung dengan teman-teman yang lain atau telur-telur yang lain, ini akan menyebabkan jamuran. Jadi biasakan dalam beberapa telur ini harus dipisah nih, yang satu ini, karena kelembabannya semakin tinggi, tinggi banget. Jadi ini nanti sekian hari di inkubator akan numbuh jamur. Jadi ini kita pisah karena ini udah pasti tidak tidak dibuahi. Kita akan memindahkan kumpulan yang lain. Jadi kita sterilin dulu tangan kita. Baru. Mama. Oke, ini kita angkat. Sambil bersihin tangan lagi. Karena ada korannya. Gir. Minggir. Harus pelan-pelan karena untuk area seperti ini biasanya lebih sensitif atau lebih tipis. Jadi ketika mereka ditarik atau apa biasanya mengeluarkan kuning telur dan itu akan gagal teman-teman. Jadi kita juga harus mengetahui area bagian atas dari telur ini karena dia nggak boleh dibalik-balik teman-teman. Jangan.
mati sendiri. Oke, saya pastikan kalau yang saya pisahin 4 tadi tetap ini di bagian atasnya. Kalau nggak percaya lihat aja di susunan awalnya. Telur sengaja saya bersihin biar nggak ada kontaminan dari jamur-jamur. Bang, telur ular kira-kira kalau diramin berapa lama ya? Kalau untuk ular sendiri sanca batik itu bisa 3 bulan lebih. 3 bulan. Dari awal masuk inkubator. Ya, Kalau ular sendiri yang ngeramin sama sih. sama. Ini kan abang pisahin nih dari lengket-lengket dari telur ke telur. Itu mempengaruhi nggak pas pengeraman? Enggak sih. Inkubator. Sebenarnya lebih yang yang dilepas ini dia lebih sensitif aja sih. Biasanya numbuh jamur itu di awalnya di sini nih. Oh, berarti proses jamur terbesar itu di Ya, lengketnya ya, bekas koran. bekas koran karena bekas pipisnya atau bekas nempel sama dia. Ini bang, Tapi nanti kan kita selama inkubator kita juga ngecek nih ada yang kena jamur nggak. Jadi selama 3 bulan itu kita cross check terus per minggunya. Berarti hitungannya itu ada 12 kali pertemuan lagi. 12 kali pertemuan. 4 oh ya 12 3 bulan ya. Selama 3 bulan ada 12 kali pertemuan atau 12 kali pengecekan. Nanti kita di sana bisa lihat perkembangan dari urat yang ada di dalam telur atau janin, atau Bisa diterawang bang di USG gitu. bisa pakai HP. Lu hidupin HP lu tempel sini. Ini ya. Kayak nginter batu cincin bang. Ya. Jadi untuk umur sehari belum kelihatan uratnya. Itu kali seminggu dulu kemarin ada tuh. Nah kalau gue konten nah, Next time. Konten sih kuat ya. Aku lu tengah ini. Ayo dari aja. Oke, kita udah 2 terakhir. Jadi ini kelembaban karena kotor kandang ya. Cukup tinggi. Kita memakai alas tisu dan beberapa hand sanitizer buat bersihin. Karena saya percaya dan saya udah sering ngelakuin ini juga, dan berapa lama capek menjaga mereka sampai untuk keluar dari cangkangnya, itu sangat cukup melelahkan. Dan mudah-mudahan iya dari tadi nggak ada ngitung soalnya 1 2 3 4 5 7 14 berapa 19. 19 telur termasuk itu enggak 20 sama ini. 20 sama yang gagal. Oke, di retik 4 meter itu bisa dikatakan ini cukup banyak. Kenapa? Ya, saya bilang tadi pembuahannya cukup bagus dan mereka memilih jantan yang sangat tepat. Jadi ketika musim kawin, si betina itu biasanya mengeluarkan bau seperti apa ya? Kayak parfum gitu loh. Kayak parfum. Dan penjantan dari segala penjuru itu akan datang. Nah, ketika pesta kawin mulai, cuman betina atau ratulah yang bisa memilih pejantan yang mana yang
berhak membuahi dia. Jadi ular aja tertib loh. Jadi ketika betina itu milih jantan ini, jantan-jantan yang lain itu pada pergi sendiri-sendiri. Oh, berarti nggak Pergi kayak dengan ayam hati. ya? Enggak. Satu-satu. Ya. Itu tuh spesialnya ular. Jadi Orang manusia beda ya. kenapa saya fixin kalau ngelihat ular di jalan itu jantan ya dari pengalaman aja sih. Dan kalau tidak percaya ya silakan cek teman-teman. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, salah itu. Ah? 19 sama yang... Oh 18 ya, 18 telur, ditambah sama yang gagal 19. Udah next. Mudah-mudahan si telurnya bisa berkembang dengan baik. Nanti kita akan cross check juga terus tiap minggu ya. Nanti kalau bisa ada waktu kita bikin konten juga ya. Ya Bu kameramen ya. Nah, untuk perkembangan telurnya, perkembangan janinnya nanti kita liatin urat-urat yang ada di dalam menandakan kalau janinnya itu hidup. Oh, Biar bisa dideteksi, sama-sama ya, biar sama-sama kita belajar juga. Jadi biasanya kalau udah dekat-dekat itu, mereka udah berbentuk ular itu, ketika digelitik aja cangkangnya, mereka akan gini-gini. Lucu banget, sumpah. Jadi buat masyarakat Kota Padang ketika bertemu sarang ular atau apa-apa, atau ada ular masuk rumah, ya silakan hubungi Damkar atau hubungi teman-teman komunitas reptil amfibi Padang yang siap sedia buat rescue di Kota Padang. Jadi ini nantinya juga kita inkubator dan kita tidak akan berjanji untuk menjualnya juga. Mungkin akan kita beberapa yang kita keep atau kita pelihara sama teman-teman komunitas, dan sebagiannya kita lepas liarkan. Nanti kita akan bikin kontennya. Untuk kali ini cukup meriah, dan kita udah hubungi juga bapak-bapak komplek di Belanti juga. Kita udah videoin, kita udah fotoin tadi. Nanti kita akan coba fotoin lagi yang udah keluar, yang gagalnya juga. Jadi biar masyarakat di sana juga tahu nih bahwasanya area mereka itu berpotensi di tempat ada sarang. Jadi yang benar kita udah cross check juga beberapa minggu ya Pit ya. Di sana kita ada sarang besar, ada sarang di suatu komplek atau suatu petakan rumah yang bukan rumah sih, tanah yang tidak terkelola ya, tidak dikondisikan dengan baik oleh teman-teman yang punya tanah. Jadi ular akan bersarang di sana, akan berkembang biak, dan contohnya ya beberapa minggu yang lalu itu kita dapatin 2 ekor saja batik, lumayan ukurannya lumayan cukup gede. Dan minggu lalu atau beberapa hari yang lalu itu kita dapatin sarang ini. Jadi teman-teman bisa cross check di konten gimana cara penangkapannya dan bagaimana masyarakat di sana berbondong-bondong untuk melihat ular tersebut. Thank you yang udah ngikutin juga. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel ini, tetap biar berkembang, biar bisa memberi edukasi terbaik di reptil. Dan thank you juga yang udah like, comment, and subscribe. Oke, saksikan terus dan The King Official. Selamat malam, salam darah dingin.